Salah satu cara untuk memperbesar peluang menjadi PNS adalah dengan mendapatkan skor tinggi dan semaksimal mungkin. Nah, bagi teman-teman yang skornya masih jauh dari 350-an, katakanlah di bawah 300, misalnya 250 atau 260-an, tak ada jalan lain selain berusaha keras dan tidak bisa hanya dengan mengandalkan faktor keberuntungan saja. Memang benar, tes CPNS itu ada faktor keberuntungannya. Tetapi untuk memperbesar peluang keberuntungan itu, minimal teman-teman harus punya skor yang tinggi dulu, harus bisa meraih yang skor tinggi. Ya minimal 350-an lah. Kalau teman-teman gagal karena skornya di bawah 300, itu tandanya bukannya belum beruntung, tetapi tandanya teman-teman belum menguasai materi. Berikut ini adalah cara yang bisa teman-teman lakukan untuk meningkatkan skor teman-teman. Dan cara ini pernah saya lakukan. Saya dulu juga pernah mendapat skor di bawah 300 dan setelah saya melakukan cara ini, alhamdulillah skor saya meningkat sekitar 100 poin. Yang pertama, teman-teman harus menguatkan tekad dan komitmen. Ini wajib teman-teman lakukan dan tidak boleh ditawar. Karena ini adalah fondasi dasar untuk melakukan langkah-langkah yang berikutnya. Teman-teman harus punya keyakinan, saya harus bisa dan saya pasti berhasil. Yang kedua, teman-teman harus menguasai materi dasar SKD terlebih dulu. Nah, teman-teman jangan langsung belajar soal SKD yang HOTS, karena soal yang HOTS itu adalah pengembangan dari materi-materi dasar. Kalau teman-teman belum punya penguasaan materi dasar yang mumpuni, teman-teman akan sulit menguasai soal-soal SKD yang HOTS. Mau pakai segala macam tips, trik, dan cara cepat, akan sia-sia kalau teman-teman tidak menguasai materi dasar SKD dulu. Lalu materi dasar apa yang perlu dipelajari? Untuk TWK, minimal teman-teman paham penerapan sila-sila Pancasila, paham inti dari pasal-pasal UUD 1945, kemudian peristiwa sejarah nasional, dan juga peristiwa-peristiwa terupdate yang sedang terjadi yang ada hubungannya dengan kenegaraan. Untuk penerapan Pancasila, jelas minimal harus hafal bunyi sila Pancasila. Dan ini adalah materi yang sudah pernah teman-teman dapatkan ketika SD sampai SMA. Jadi harusnya tidak ada masalah. Kemudian untuk pasal-pasal UUD 1945, teman-teman jangan berfokus pada pasal berapa, ayat berapa, tapi fokuslah pada apa yang dibahas di dalam pasal tersebut. Sebagai contoh, ada pasal yang isinya tentang mekanisme pemilihan presiden. Nah, teman-teman jangan fokus itu di pasal berapa, ayat berapa, tetapi pelajari, pahami mekanisme pemilihannya bagaimana, seperti apa prosesnya. Karena soal HOTS itu lebih berfokus pada pemahaman. Dan di dalam pasal UUD 1945 itu tercantum semua tata negara Indonesia. Itulah mengapa teman-teman wajib untuk mempelajari dan memahami isi dari pasal-pasal UUD 1945. Kemudian untuk materi peristiwa sejarah nasional, teman-teman fokuskan pada mempelajari latar belakang penyebab terjadinya dan juga dampak dari peristiwa tersebut. Misalnya, peristiwa bersejarah KMB, Konferensi Meja Bundar. Nah, teman-teman fokuskan untuk memahami dulu latar belakangnya apa dan dampaknya apa. Karena ini nanti adalah soal TWK HOTS, lebih memfokuskan pada pemahaman. Kemudian karena soal sejarah ini ada banyak, materi sejarah ini ada banyak dan luas, teman-teman fokuskan dulu pada peristiwa sejarah yang bersifat sangat penting. Misalnya proklamasi, Sumpah Pemuda, G30 SPKI, dan sebagainya. Dan materi-materi sejarah itu sudah teman-teman dapatkan ketika teman-teman sekolah dari SD sampai SMA. Pasti sudah pernah teman-teman dapatkan. Lalu untuk materi TIU bagaimana Bang? Materi TIU seperti deret angka, deret hitung, penalaran silogisme, sinonim, antonim, penalaran analitis, itu bisa dilatih dengan teman-teman banyak berlatih. Karena itu tidak ada rumusnya. Hanya butuh banyak-banyak latihan saja. Kemudian untuk yang materi hitungan matematika, nah ini tidak cukup hanya dengan berlatih soal. Teman-teman juga harus hafal rumus-rumusnya. Minimal teman-teman harus hafal dan menguasai konsep berikut ini. Operasi hitung bilangan bulat, baik itu negatif maupun positif. Kemudian pecahan, serta operasi hitungnya. Kemudian ada persentase, menghitung yang persen itu. Kemudian akar bilangan,
kemudian bilangan berpangkat, lalu ada rumus kecepatan, kemudian ada aritmatika sosial tentang cara menghitung keuntungan, kerugian, diskon, bruto, neto, tara, kemudian menghitung luas bangun, menghitung volume bangun, kemudian ada juga satuan waktu, misalnya windu, dasawarsa, abad, menit, jam, bulan, dan waktu. Kemudian juga ada statistika. Kalau untuk statistika minimal teman-teman tahu cara menghitung rata-rata, min, median, dan modus. Selain itu juga teman-teman harus tahu konsep perbandingan senilai dan juga berbalik nilai. Dan itu semua adalah materi yang sudah pernah kita dapatkan mulai dari SD, SMP, dan SMA. Nah, harusnya tidak ada masalah kalau teman-teman waktu SMA dulu, waktu sekolah dulu, teman-teman sekolahnya serius. Kemudian yang langkah berikutnya, teman-teman download aplikasi CPNS. Untuk apa Bang download aplikasi CPNS? Nah, aplikasi ini bisa teman-teman gunakan untuk mengisi waktu luang teman-teman. Daripada waktu luang digunakan untuk main sosmed yang tidak penting, daripada untuk main game, daripada untuk kepo sosmed orang-orang, lebih baik gunakan untuk latihan soal meskipun 1-5 soal saja. Hitung-hitung teman-teman bisa menambah wawasan dari situ. Dan untuk aplikasi ini di Play Store teman-teman bisa memilih, ada banyak di sana dan semuanya bermanfaat. Hal ini juga saya lakukan. Dulu saya banyak sekali mendownload aplikasi CPNS yang ada di Play Store. Dan itu saya gunakan untuk mengisi waktu luang saya. Ketika saya mungkin sedang menunggu teman, saya buka itu aplikasi, kemudian saya kerjakan 1-5 soal saja. Untuk mengingat-ingat materi atau juga untuk menambah pengetahuan yang baru. Siapa tahu nanti keluar. Kan lumayan. Kemudian yang berikutnya, teman-teman perbanyaklah latihan tryout. Dari mana bisa dapat soal tryout? Teman-teman bisa dapat dari buku-buku e-book yang beredar di pasaran, atau juga dari beli buku yang ada di toko-toko buku, atau juga teman-teman bisa ikut paket bimbel online karena di sana banyak menyediakan paket tryout. Dan tryout ini sangat penting untuk teman-teman lakukan. Karena apa? Karena tryout ini membantu melatih teman-teman dalam memanajemen waktu. Karena banyak peserta yang sudah belajar keras tetapi tidak diimbangi dengan tryout. Hasilnya ketika tes yang sebenarnya mereka bingung mengejar waktu dan mengejar soal karena manajemen waktunya tidak pernah terlatih. Jadi inilah kenapa tryout itu adalah hal yang wajib teman-teman lakukan. Cara berikutnya adalah dengan membuat jadwal belajar harian. Dan ini wajib teman-teman lakukan dan terapkan. Saya dulu membuat jadwal harian untuk saya sendiri, itu Senin sampai dengan Sabtu dan minggunya saya libur. Dan ini saya lakukan secara rutin dan teratur. Nah, disinilah komitmen dan tekad teman-teman benar-benar diuji. Kalau teman-teman sudah punya komitmen dan tekad, maka teman-teman pasti tidak akan merasa berat untuk belajar setiap hari, Senin sampai dengan Sabtu. Dan ini saya lakukan dan efektif untuk meningkatkan skor saya, meningkat sekitar 100 poin. Dulu setiap hari saya belajar di 3 waktu, pagi, siang, dan malam. Pagi saya lakukan setelah sholat subuh sekitar 10-15 menit. Kemudian siangnya saya lakukan sama juga 10-15 menit di sela-sela waktu istirahat siang karena saya dulu kerja full day pagi sampai sore. Dan malamnya sepulang kerja saya belajar 1 jam sampai 1,5 jam dan ini saya lakukan rutin setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Dan ini memang butuh usaha keras dan juga komitmen yang kuat ya. Tapi kalau ini dilakukan secara rutin, insya Allah teman-teman akan mudah meningkatkan skor sekitar 100 poin. Wah, capek dong Bang kalau belajar setiap hari 3 kali pula. Ya memang capek. Itu tergantung pada tekad dan komitmen teman-teman. Kalau teman-teman sudah punya tekad dan komitmen yang kuat, pasti bisa dilakukan. Saya dulu sebelum jadi PNS, saya kerja di leasing. Pagi sampai sore, jam 5 sore. Bahkan kadang pulang sampai maghrib. Dan saya kerjanya bukan di kantor, tapi di lapangan. Setiap hari saya keliling pakai motor ke rumah-rumah calon nasabah untuk melakukan survei kredit. Wah, capek dong Bang. Ya memang capek. Tapi tidak saya hiraukan. Malam tetap saya paksakan untuk belajar. Dengan modal tadi, tekad dan juga komitmen yang kuat.
Karena memang saya sudah bertekad harus bisa menaikkan skor saya untuk memperbesar peluang lolos CPNS. Nah, setelah teman-teman membuat jadwal harian, nah lakukanlah jadwal itu jauh-jauh hari sebelum tes CPNS. Minimal lakukan 6 bulan sebelum tes yang sebenarnya. Kalau teman-teman melakukannya mepet-mepet waktu ujian, itu tidak akan efektif. Harus teman-teman lakukan jauh-jauh hari. Apalagi untuk menaikkan skor yang di bawah 300 untuk naik sekitar 100 poin, bahkan lebih. Kecuali kalau teman-teman sudah menguasai materi dan pernah ikut tes CPNS dan skornya di atas 350. Nah, teman-teman boleh tidak melakukan hal ini. Dan yang terakhir, setelah teman-teman belajar keras, latihan tryout, membuat jadwal harian, nah, tinggal teman-teman berdoa dan berserah diri. Teman-teman kencangkan dalam berdoa. Dan teman-teman lakukan amalan-amalan untuk mempermudah tes CPNS teman-teman. Untuk amalannya, teman-teman bagi yang beragama Islam bisa melakukan seperti apa yang saya lakukan pada link video yang ada di pojok kanan atas ini. Semua pasti ada hikmahnya dan insya Allah teman-teman akan dimudahkan. Amin. Oke, demikian tadi cara yang bisa teman-teman lakukan untuk menaikkan skor tes SKD teman-teman sekitar 100 poin bahkan bisa lebih. Dan itu memang butuh usaha dan kerja keras. Ingat, semakin tinggi skor teman-teman, semakin besar peluang keberuntungan teman-teman untuk lolos CPNS. Oke? Ya, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.